KPK menangkan persidangan, kuasa hukum Hasto kecewa pra-peradilan tidak diterima, keadilan sirna. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto, tidak menerima gugatan pra-peradilan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, Kamis, tanggal 13 Februari tahun 2025. Hasto melawan atas penetapan tersangka terhadap dirinya yang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Kuasa hukum Hasto, Todung Mulya Lubis, mengaku kecewa dengan keputusan hakim. Kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan pra-peradilan yang dibacakan, kata Todung seusai sidang, Kamis. Kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. Lanjutnya, Todung menilai bahwa keputusan ini menggugurkan keadilan hukum. Buat saya ini adalah miscarriage of justice. Tahu saudara miscarriage of justice? Miscarriage itu kan keguguran jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat, katanya. Hasto menggugat KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan keterlibatan suap terkait Harun Masiku. Mengabulkan eksepsi dari termohon. Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, kata hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 13 Februari tahun 2025. Penetapan tersangka Hasto pun dianggap sah dan sesuai ketentuan hukum. Seperti diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka atas 2 kasus dugaan korupsi. Dalam kasus suap, Hasto bersama Harun Masiku dan orang kepercayaannya, Donitri Istiqomah, diduga memberikan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, saat itu, Wahyu Setiawan. Percakapan terakhir Harun Masiku pun diungkap oleh KPK dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025. Pernyataan Harun itu digunakan sebagai petunjuk oleh tim penyelidik dan penyidik KPK dari penyadapan ponsel Harun Masiku saat menggelar operasi tangkap tangan, OTT, pada tanggal 8 Januari tahun 2020, pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Percakapan terakhir Harun ini dibuka oleh anggota tim Biro Hukum KPK, Karisma Puspita Mandala, saat membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dalam percakapan itu, Harun diminta oleh Nur Hasan, seorang penjaga keamanan, agar merendam telepon genggamnya ke dalam air dan kabur dari kejaran KPK yang hendak menangkapnya. Bahwa terdapat perintah dari pemohon, Hasto, kepada Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Sejahrir nomor 12A yang digunakan pemohon berkantor, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam handphone di air dan agar Harun Masiku untuk melarikan diri dari kejaran petugas termohon, KPK, kata Karisma di ruang sidang. Berikut adalah percakapan terakhir Harun Masiku sebelum akhirnya menghilang. M bilang, Pak ini ada amanat. Har bilang, ya. M bilang, Bapak handphonenya harus direndam di air. Terus Bapak standby di DPP. Har bilang, ya oke, di mana disimpannya? M bilang, direndam di air Pak. Har bilang, di mana? M bilang, gak tahu deh saya. Bilangnya direndam aja. Har bilang, gini aja. Pak Hasan segera ini, itu kita ke itu. Ke apa namanya? Aduh, M bilang, halo Pak. Har bilang, naik motor aja Pak. M bilang, kemana? Har bilang, itu yang rumah dekat samping di situ. M bilang, pinggir sini Pak, kali. Har bilang, ya, yang 20 itu. M bilang, ya Pak. Har bilang, yang nomor 10 itu. Atau di DPP. M bilang, ketemuan di situ aja. Soalnya di SS nggak ada orang Pak, saya nggak bisa tinggal. Har bilang, Bapak di mana? M bilang, Bapak lagi di luar. Har bilang, Bapak suruh kemana? M bilang, perintahnya Pak Harun suruh standby di DPP. Lalu handphonenya harus direndam di air. Har bilang, di mananya? M bilang, terserah Bapak, apa saya mau rendemin apa gimana? Har bilang, Bapak meluncur sekarang, saya tunggu di dekat Tuku Umar, naik motor aja. M bilang, ya Pak. Har bilang, yang di pompa bensin dekat Hotel Sofyan. M bilang, oh Cut Mutia. Har bilang, sekarang berangkat ya. M bilang, ya. Setelah menerima perintah dan arahan dari Hasto tersebut, kata Karisma, Harun Masiku menghilang dan keberadaannya sampai saat ini belum ditemukan. Atas perintah pemohon tersebut,
Harun Masiku menghilang dan kabur sampai dengan saat ini dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO termohon, tutur Karisma. Dalam perkara ini, Hasto bersama ex-kader PDIP Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah diduga terlibat suap yang diberikan oleh tersangka Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Perbuatan saudara HK, Hasto Kristianto, bersama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan, ex-komisioner KPU, dan Agustiani, kata Ketua Setio Budianto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Hasto bersama dengan Harun Masiku, Saiful Bahri, dan Doni Tri Istiqomah disebut menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar $19.000 Singapura dan $38.350 Singapura pada periode tanggal 16 Desember tahun 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember tahun 2019. Uang pelicin ini disebut KPK diberikan supaya Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode tahun 2019 sampai tahun 2024 dari Dapil I Sumsel. Menghadapi pra-peradilan ini, KPK optimistis bisa membuktikan adanya keterlibatan Hasto Kristianto dalam perkara suap Harun Masiku.